Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul komunikasi organisasi. Baiklah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faisal Alfasi dan teman saya Wendy Andrian. Adapun pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian komunikasi organisasi. Menurut Eric Eisenberg dalam Little John dan Foss tahun 2009, komunikasi organisasi merupakan suatu proses yang terdiri dari bahasa dan interaksi sosial yang dapat mendorong tindakan yang terorganisasi demi tercapainya tujuan bersama. Dengan kata lain, komunikasi organisasi ini digunakan untuk mengkoordinasi individu di dalam suatu organisasi agar tetap berada di jalan menuju tujuan bersama. Pengertian komunikasi organisasi menurut Dedi Mulyani sedikit berbeda dengan pengertian di atas. Menurut Dedi Mulyani, komunikasi organisasi merupakan pertunjukan atau penginterpretasian pesan di antara satuan-satuan yang merupakan bagian dari organisasi tersebut. Tompkins tahun 1984 dalam Wake and Browning memiliki pengertian yang sedikit berbeda dengan dua pengertian di atas. Menurutnya, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan yang dapat tercapai yang dapat menciptakan dan memelihara sistem kegiatan atau kekuatan yang dikoordinasikan secara sadar dari dua orang atau lebih. Sederhananya, komunikasi organisasi adalah segala bentuk komunikasi yang terjadi di dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk tercapainya tujuan bersama. Yang berikutnya ialah komunikasi sebagai sebuah sistem. Pengertian sistem adalah berbagai elemen yang berhubungan dan menjadi satu demi mencapainya tujuan bersama. Menurut Sumantri, sistem adalah berbagai bagian yang menjadi satu dan fungsikan untuk melakukan suatu tujuan. Jika ada bagian tersebut yang rusak, maka tujuan yang akan dicapai tidak sempurna. Sebuah sistem terbentuk juga harus memiliki energi atau masukan yang nantinya akan mengeluarkan sebuah keluaran. Jika tidak adanya energi yang masuk, maka suatu sistem tersebut pastinya akan mengalami kehancuran. Dalam proses komunikasi yang sederhananya terdapat tiga elemen yang muncul, yakni sumber pesan, dan penerima pesan. Dari ketiga elemen yang sederhana ini terbentuklah sebuah sistem yang dinamakan sistem komunikasi. Sistem komunikasi yang terbentuk pada kehidupan manusia menyangkut dua individu yang saling bertukar pesan. Individu satu mengirim pesan ke individu lainnya, dan setelah individu lainnya mengerti, kemudian ia mengirim pesan lagi ke individu pertama tadi, sehingga menimbulkan kesamaan persepsi di kedua belah pihak. Jika tidak ada lagi pertukaran pesan dalam sistem komunikasi, maka sistem yang terbentuk itu akan berhenti dan mengalami sebuah kehancuran. Baik, penjelasan yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya Wendy Andrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Andrian dari kelas SI 3. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Faisal, yaitu tentang fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi atau information processing system. Maksudnya seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Yang kedua, fungsi regulatif. Komunikasi regulatif biasanya terjadi ketika sebuah organisasi sedang mengatur regulasi ataupun peraturan karena berkaitan dengan peraturan yang berlaku pada organisasi tersebut. Fungsi daripada komunikasi regulatif cenderung untuk memberikan keleluasaan kepada pimpinan atau pemilik jabatan dalam organisasi tersebut.
tersebut. Ketiga, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan wewenang tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi atau mengajak bawahannya daripada memberi perintah. Keempat, fungsi integratif, yaitu komunikasi integratif ini berfungsi dan berguna untuk mengintegrasikan seluruh pesan ataupun informasi dan komunikasi yang telah diberikan oleh pimpinan organisasi kepada tiap anggota organisasi. Yang kelima, yaitu fungsi komunikasi sebagai motivasi. Fungsi komunikasi sebagai motivasi di sini berfungsi biasanya dilakukan oleh pimpinan yang tertinggi dari sebuah organisasi dengan tujuan dan harapan agar anggotanya yang ia pimpin memiliki motivasi yang tidak pernah habis untuk mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu sistem komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pemikiran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Organisasi sendiri terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Menurut Wiryanto, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi pada kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi tersebut. Misalnya, memo kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi yang ditujui secara sosial, di orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Komunikasi organisasi serupa dengan komunikasi internal. Pengertian dari komunikasi internal adalah pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dan dalam struktur lengkap yang khas disertai pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam perusahaan sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Baiklah, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait komunikasi dalam organisasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.